Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Al-Habib Zain bin Smith radhiyallahu ta'ala anhu wa hafidhallahu wa nafa'ana bi wa bil mufitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi syarah hadis Jibril ila qaulihi al-ikhlas utawi iki iku ikhlas. Al-ikhlas utawi ikhlas huwa ya ikhlas. Iku ayyakuna yen to ana apa qasdul insani tujuane menungso fi jami'i taatihi ing dalam sekabehane taate insan wa a'malihi lan pira-pira amale insan iku mujarradat taqarrubi muhung itu hanya murni hanya muhung lek mana gunane muhunge utawa itu pohung muhung itu hanya murnine amri peparek mendekat ilallahi ta'ala wa iradati wajihi lan ngarepaken ridhone Allah. Wajah dimanai ridho utawa ganjaran. Wadaril akhirati lan desa akhirat. Duna gharadin ora tujuan akhara kang liya. Bayane gharad akhir mim muraatin nasi saking pamer-pamer maring wong. Wa talabi mahmadatin lan nyupri pujian. Golek jempol, golek like itu. Dolek tanda love ya itu. Lan nyupri pujian minhum saking nas itu. Golek follower, golek bayaran YouTube gitu. Automain utawa tomak arep-arep fi jahin ing dalam kedudukan pencitraan kate nyalon itu. Au malin utawa bondo itu. Utawa jadi pak mantu kang mecagang jadi bantu imam masjid misalnya ada umalin wa huwa utawi ikhlas iku syartun syarat liqabulil a'mali kaduwe den trimone pira-pira amal fala yanfa'u mongko ora manfaat apa al ilmu naudzubillah walal ibadatu lan ibadah illa ma'al ikhlasi angin ing dalem sartane ikhlas. Qala dawuh sapa Allah taala ala iling-iling lillahi iku tetep kaduwe Allah ad-dinu utawi agama al-khalis kang murni. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha satuna Allah iku layak balu ora nerima sapa Allah minal amali saking pira-pira amal illa ma angin perkara kana kang ana apa ma iku khalisan murni. Wabtughiya lan den suprih bihi kelawan ma atau kelawan ma apa wajuhu ridhoni Allah. Jadi ikhlas itu adalah ketika orang itu melakukan taat amal itu tujuannya hanya menginginkan biar dekat kepada Allah, kepingin ridhonya Allah, kepingin pahala dari Allah, kepingin swarga itu, kepinginan akhirat, swarga bidadari ya. Nah, itu. Dan semisalnya syafaati Rasulullah SAW, akhirat, duna qaratin akhir, bukan tujuan yang lain yang sifatnya duniawi dari makhluk. Lah tujuan duniawi dari Allah tidak ada masalah, tidak termasuk riya itu. Jadi pokok selama dia berharapnya dari Allah tidak termasuk riya, walaupun yang dituju duniawi, tapi mintanya dari Allah. Contoh istiqomah sholat duha. Tujuannya biar oleh Allah rizkinya dilancarkan. Jadi dadekno wong sugih. Maca dalail ya sugih. Itu. Maca dalail biar sugih, tapi berharap dari Allah, enggak berharap dari apa? Oleh ono jeragan sing seneng ambek wong dalailan, ono jeragan niku diwaca dalail di pinggir. Jadi kayak amplop. Nah ini riya ini. Kenapa berharap dari jeragan ini, dari bos ini? Enggak, berharap dari Allah. Jadi baca sholawat biar rizkinya lancar. Baca sholawat tibil qulub biar sakitnya sembuh. Duniawi. Sholat duha biar pekerjaannya lancar, sukses. Itu. Baca waqiah, cek dagangannya laris. Mau coba manaqib misalnya. Bukan kepingin kenal Syekh Abdul Qadir. Oh, enggak paham sampai sing waca kok. Ya, itu. Tujuannya kepingin usaha lancar. Tapi berharap dari Allah, enggak merusak keikhlasan. Itu sih dianggap ikhlas, tapi ngurangi pahala. Mestinya baca sholawat
karena melaksanakan perintah Allah, karena ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Baca waqiah ya karena Allah memerintahkan baca Al-Quran. Itu. Maca manakib ya kepingin barokah si Abdul Qadir. Mestinya begitu. Sholat duha ya niat ibadah. Dapat pahala dari Allah, dapat swarga. Nah, seperti itu. Itu mestinya. Tapi seandainya ada orang ibadah-ibadah itu dilakukan tujuannya dunia, dilancarkan urusan dunia, tapi tidak berharap dari makhluk, berharap dari Allah. Terserah Allah nanti ngaturnya dari siapa. Pokok aku jaluk nang Allah. Nang pesarean tak muli-muli. Tujuannya kepingin dang iso gawe omah misalnya. Kepingin dang iso tuku mobil, kepingin dang iso lunga kaji misalnya. Tapi enggak minta pada makhluk, minta pada Allah, terserah Allah nanti ngirim dari mana. Itu enggak merusak keikhlasan, tapi ngurangi pahala. Itu kelas awam. Lek ada orang baca waqiah, cek duit akeh, sholat duha cek sugih, maca dalail cek sugih, kelas awam. Ikhlas tapi kelasnya kelas awam. Itu kelas rakyat jelata berarti ya. Itu ikhlas tapi kelas awam. Mestinya yang diminta itu akhirat. Ya. Lebih tinggi lagi, hatta swarga ndak njaluk. Pokok kepingin ridhone Allah, wis ridhone Allah. Allah ridho sakarepe kate deket ndi. Murni ridhone Allah. Murni karena ya memang pangeran. Perintahnya kudu dilakoni. Saumo ndak ono swarga tetep aku nglakoni bareng pangeran sing ngomong. Saumo ndak neraka, ndak ono neraka, tetep aku ninggal maksiat jan pangeran ngelarang. Seperti perkataan Rabi'ah Adawiyah. Nah, ini ikhlas level tinggi nih. Awan ndak usah ngaku-ngaku itu. Itu ngetabrus ya. Ya, Rabi'ah Adawiyah itu mengatakan itu. Ya Rabb, ma abadtuka tom'an fi jannatik walau khaufan min narik. Ya Rabb, aku beribadah kepadamu bukan karena berharap surga, bukan pula karena takut neraka. Seandainya engkau tidak menciptakan surga, aku tetap ibadah. Seandainya engkau tidak menciptakan neraka, aku akan tetap meninggalkan maksiat. Walakin apa? Alimtu annaka rabb tastahiqul ibadah fa'abadtu. Aku beribadah karena aku yakin betul engkau adalah Tuhan yang memang harus disembah. Karena itu aku beribadah kepadamu. Ini level tinggi ya. Level tinggi. Level yang di bawahnya yaitu tadi ibadah kepingin masuk surga, kepingin apa? Selamat dari neraka. Ini level menengah ini. Level yang rendah ya tadi itu maca waqiah, salat duha, maca dalail, cek sugih. Tapi mintanya pada Allah, berharapnya di Allah, enggak kepingin dikasih oleh apa? Seseorang tertentu, enggak. Minta kepada Allah. Nah, ini ikhlas tapi level paling rendah. Sehingga ikhlas itu ini duna gharadin akhar mim muraatin nas, lah pamer-pamer nang wong. Cek dikenal sebagai orang api. Itu. Lah ini yang merusak ikhlasan, ndak ikhlas iki, ndak ono ganjarane lagi. Lek maca waqiah kepengin sugih, ada pahalanya, tapi sedikit. Itu minim pahalanya. Tapi lek riya sama sekali enggak ada pahalanya. Sama sekali. Sing dosa ya sing ya. Dapat dosa gara-gara riyaknya itu. Ibadah yang enggak berpahala, riya itu dosa. Pamer-pamer ke orang. Gitu. Ora ono wong langsung tasbih ditokno. Di omahe ndak tahu wiridane. Nang dinding nggawa tasbih, ono wong. Ya, pamer. Itu pamer. Ndak ada pahalanya. Maulid mahalul qiyam. Nangis-nangis padahal lek tempat di omahe ndak ono ya. Itu ngono live ngono di omahe ambek apa ambek klosat-klosot. Itu ndak pati ngrungokno ambek buka status ngono ya. Ndak khusuk blas. Lah tepak mau ambek wong piye nangis marun ngapek apa? Ngapek tisu. Ndak ono ganjarane. Paham ya? Itu riya, pamer-pamer kepada orang. Itu. Wa talabil mahmadati minhum, kepingin dipuji, kepingin mendapatkan like zaman sekarang ya. Itu dan semisalnya itu ndak dapat pahala itu. Automain fijahin, pencitraan, kepingin mencapai kedudukan tertentu, baik jabatan politik misalnya, atau enggak, kepingin punya kedudukan di hati masyarakat, kepingin disegani orang.
istiqomah jamaah. Itu ahli hadir ini. Tapi tujuannya biar disegani oleh masyarakat. Oleh wong-wong cek salaman bolak-balik. Bukan karena kepingin menjadi RT, RW, petinggi, enggak kepingin jadi DPR, tapi kepingin dihormati. Kepingin punya kedudukan di hati masyarakat disegani. Sama itu golongan riya itu. Aumalin kepingin duit, yaitu apa? Itu yang mencari kepingin dikasih imbalan, ngajar. Aku tak daftar ngajar ono. Tujuannya bukan nasrul ilmi, boleh bayarannya gede misalnya di situ. Atau misalnya apa? Waktunya ngajar, ada undangan, milih undangan nih. Tidak mempertimbangkan maslahat. Lah pertimbangan maslahat ada apa-apa? Enggak pertimbangan maslahat, podo ae. Atau malah lebih maslahat ngajar di kelas. Cuman ya moro selawe ibu moro. Lah nang pengajian ya wallah alam berapa kali lipat itu, Bu 10, Bu 30, Bu 100 kali lipat. Milih sing iki boleh 100 kali lipat itu. Riya. Ya. Tapi lek pertimbangan maslahat. Enggak. Perkara oleh 100 kali lipat itu ya bonus berarti. Yang penting itu tidak menjadi tujuan. Ya angel. Itu. Tidak menjadi tujuan. Jadi tujuannya karena murni maslahat. Ini teko nang pengajian iki akeh wong sing memang layak untuk dikek pengajian. Awam ndak ngerti apa wudu ndak iso. Teko rono untuk ngajari itu. Lek santri iki wis bisa. Itu. Dan seandainya misalnya nggak masuk ada penggantinya yang layak misalnya. Ini pertimbangan maslahat. Walaupun ya ono gede memang itu ya. Tapi nggak menjadi tujuan, maka dia dapat pahala plus bonus itu tadi. Tapi sampai jadi tujuan sedikit saja hilang pahalanya. Jadi intinya ibadah apapun, amal apapun, ikhlas itu syarat biar diterima. Lek syarat sah tidak harus, sholat tidak ikhlas sah, apapun ibadah apapun tidak ikhlas sah, cuman diterima apa enggak? Lah ini perlu ikhlas. Ilmu setinggi apapun lek tidak ikhlas, maka tidak manfaat. Naudzubillah. Itu ilmu tidak manfaat. Jadi ilmu ini luas, cuakang ngaji tujuannya kepingin cek disebut sebagai orang yang paling alim, cek disebut cakang ngaji, cek begini, cek begitu, tujuan-tujuan duniawi dari orang. Nah, itu tidak manfaat. Begitu juga ibadah. Nah, sesuai dengan firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Kemudian hadis Rasulullah SAW, innallaha la yaqbal minal a'mal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Tidak akan diterima kecuali ikhlas. Tapi begini, hati-hati. Ikhlas itu, riya itu memang sulit ditinggalkan. Tapi harus dilawan. Cara melawan paling gampang cedek kepada orang-orang ikhlas. Sampai masih maca Ihya, hatam awal akhir, wolak-walik sampai suwek kabeh. Tanpa pembimbing sulit. Akhirnya Ihya gak ngilokno wong. Jadi sing ulama su, ulama fulan, ulama su. Sampai nopo juhala su akhirnya. Jadi sebagian orang itu baca Ihya digawe ngomentari orang, mestinya ndak kan. Ihya itu kayak koreksi diri sendiri. Banyak orang yang baca sendiri Ihya itu ada pembahasan ulama su, ujub, kibir, riya, gawe menilai orang. Iki ujub, iki riya, iya. Lah awake koyo paling suci dhewe. Nah, iku ulama su sing mending sampean juhala su tambah soro ini ya. Nah, paling efektif untuk membersihkan hati dari sifat-sifat aneh dia dekat dengan orang yang berhati bersih. Mau enggak mau ketularan. Tanpa sampean sadari, yang menyadari orang lain nanti. Oh, biyen iki medhit nemen, saiki kok rodok siji. Oh, biyen iki nemen riyae, saiki kok rodok siji. Ya gara-gara barokah kumpul ambil orang-orang yang ikhlas, yang hatinya bersih. Ketularan, tanpa sampean sadari, orang lain yang menyadari nanti. Nah, itu paling efektif itu sudah. Kepincinta nang Nabi, masih maca kitab sira sak perpustakaan, nek maca dhewe, ya kadang-kadang ndak ada mahabbah, cuma tambah wawasan aja. Paling cepat duduk ngaji, ngelihat wajahnya saja, belum mendengarkan ceramah. Orang-orang yang di hatinya penuh dengan cinta pada Rasulullah, mau ndak mau ketularan. Semua itu sifat-sifat mulia itu kepingin cepat duduk dengan orang-orang yang punya sifat itu. Paling cepat nulari daripada sekedar maca kitab.
Cuma ya itu tadi, ikhlas itu dan seterusnya, ikhlas total itu angel. Lah kalau kita beramal belum bisa ikhlas, jangan berhenti dari amal. Amal terus lanjut, ikhlasnya terus diupayakan. Walaupun belum bisa terus diusahakan. Harus usaha, coba menengahi, diusahakan. Tapi jangan sampai putus amal. Sampai putus amal, setani tasyakuran. Setani tasyakuran. Ya, itu tasyakuran. Karena tujuannya apa? Setan itu tujuan utama itu ya apa caranya manusia itu tidak ibadah. Tujuan utama itu. Lah, tidak semua manusia bisa dipengaruhi begitu. Ada manusia itu gamo, metelnya, dijak tidak ibadah langsung nurut. Nah, ada ndak menungsa iku dijak ibadah ndak gelem, Pak aku ibadah dosa aku ndak ibadah aku ngaji mulai biyen ndak salat ki dosane gede, ndak poso Ramadan ki dosane gede, akhirnya poso. Lah setan ya apa carane? Ya wis tak dukung kon salat, tak dukung poso, tak dukung nyebarno ilmu ngaji. Tapi di kayak niat-niat jelek itu tadi. Tujuannya biar merusak pahalanya. Mungkin sampean ibadah tapi pahalanya rusak. Nah, ini kalau sampean terus berhenti ibadah, ya tujuan utama setan akhirnya berhasil. Tujuan utamanya kan menghalangi kita ibadah. Lah, lek ndak gelem sih tetep ngotot ibadah dirusak ikhlasi. Terus kayak gitu. Nanti bisa ikhlas dirayu model anyar, dibuat ujub. Ikhlas mungkin tapi ujub bangga diri. Sebenarnya ikhlas, ndak berharap makhluk, tapi bangga diri rumongso. Zaman saiki ndak ono wong kaya aku. Ujub bangga diri. Lah terus itu. Tapi semakin ringan, semakin ringan. Lah sampean gara-gara ujub terus ndak amal, ya tujuan utama setan tercapai. Sampean gara-gara ndak bisa ikhlas, kemudian ndak beramal, tujuan utama setan berhasil. Tasakuran temen moro ya. Itu tasakuran bersama kelompok-kelompok laskar setan ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab.